البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kita belum selesai dari hadis Abi Sa'id tentang hak jalan. Yang pertama adalah yaitu menundukkan pandangan mata, yang kedua adalah tidak menimpakan gangguan kepada al-marrah, orang-orang yang lewat. Kemudian yang ketiga raddus salam, yaitu menjawab salam. Kenapa? Karena hukum asalnya yang disunnahkan mengucapkan salam adalah orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu, hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan yusallimu al-mashi alal jalis wa yusallimu ar-rakib alal mashi. Orang yang berjalan itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang naik kendaraan itu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wa yusallimu shaghir alal kabir. Yang masih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal qalil alal katsir, rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Nah, dengan inilah terbentuk keindahan Islam juga. Salam apa? Kewajiban orang yang mendapatkan salam adalah menjawab. Hakul muslim alal muslim khamsun wa fi riwayatin sit. Di antaranya adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Makanya manakala orang-orang ini adalah duduk di tepi jalan, maka kemungkinan besar akan ada orang yang mengucapkan salam kepada mereka. Maka hendaknya salamnya itu dijawab. Jangan dengan alasan kami sedang sibuk burak-burak, kami sibuk dengan sembang-sembang. Akhirnya ada orang salam pun tidak dijawab. Ini tidak benar. Harus hak itu ditunaikan juga. Karena sepenting apapun pembicaraan tadi, tapi menjawab salam itu lebih wajib. Toh tidak sampai tidak sampai 1 menit 2 menit menjawab salam itu. Nanti boleh sembang-sembang lagi sekalian beberapa jam. Ini adalah waktu yang sangat pendek. Bahkan yang lebih besar daripada sekedar sembang-sembang, yaitu membaca Al-Quran. Yang benar, yang rajih adalah kalaupun kita sedang membaca Al-Quran, kalau ada yang menjawab salam, kita utamakan untuk ada yang mengucapkan salam, kita jawab dia. Kemudian kita lanjutkan membaca Al-Quran. Tidak dosa dan juga tidak rugi. Bahkan masing-masing pahala itu kita dapatkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yaitu kalau kita sedang membaca Al-Quran, ada yang mengucapkan salam, maka kita jawab salam, kemudian kita balik lagi membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan tidak. Orang yang sedang makan itu tidak, itu makruh kita ucapkan salam pada dia. Dan ini tidak ada dalilnya. Orang yang sedang sibuk bicara, ini makruh untuk kita kasih dia salam. Ini tidak ada dalilnya. Tapi kita tebarkan salam, yang lain menjawab salam. Itu tidak sampai setengah menit menjawab salam itu. Nah, kalau ramai maka kebanyakan ulama mengatakan fardu kifayah jawabnya itu. Fardu kifayah. Tapi harus ada yang menjawab memang tentunya. Tayyib. Nah, dengan inilah maka akan terbentuk terbentuk Islam. Islam yang bagus, Islam yang sempurna. Orang akan masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang mana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas afsus salam, wahai orang-orang tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikan makanan, wa aqimus shalah bil laili wan nasu niyam, dan tegakkan sholat di malam hari dalam keadaan orang-orang itu sedang sedang tidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kalian akan masuk surga Rabb kalian dengan salam, dengan sejahtera. Karena ada orang yang masuk surga dalam keadaan sudah badannya luka-luka di dalam neraka. Tapi kalau orang mau menjalankan ini, maka insya Allah dia akan selamat. Allah Ta'ala juga, Rasulullah bersabda dalam hadis Abi Hurairah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Maukah kalian untuk saya tunjukkan kepada suatu amalan yang apabila kalian itu mengerjakannya, kalian akan saling cinta? Tebarkan salam di antara kalian. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang keempat,
al-amru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini juga bagian dari apa? Hak di jalan. Karena ma'ruf yang namanya jalan itu orang bermacam-macam. Ada orang yang paling soleh sampai ada orang yang paling jahat. Maka apa? Kita suruh orang-orang itu melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau kita lihat ada kekurangan maka kita perbaiki. Kita suruh untuk apa? Menjalankan yang baik-baik dan seterusnya. Dan masuk di sini adalah wanahyu anil mungkar, melarang dari kemungkaran. Orang yang sudah menjalankan kebaikan kita semangati, kita dukung, kita perkuat dan kita itu istilahnya apa ya? Ya kita beri dukungan, kita beri support. Iya, jangan seperti yang kita dapatkan di negeri kita. Ada orang berusaha pakai jubah, ada orang jalan membawa mushaf. Nanti orang yang di pinggir jalan mengatakan bau surga. Ini mengejek. Lebih baik bau surga daripada bau neraka. Itu usil lidahnya itu. Harusnya apa? Harusnya membantu, memperkuat, mendukung dan seterusnya. Kalaupun tidak mampu apa? Sudah cukup salam dan senyum. Itu pun sudah membuat hati kawannya bergembira tanpa membuat hatinya sedih dan seterusnya. Baik. Dan ini semua adalah bagian dari apa? Hak jalan yang harus ditunaikan. Rasulullah telah bersabda, wa'ati kulladzi haqqin haqqah, dan berikan kepada setiap orang yang punya hak itu haknya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As muttafaqun alaih, dan juga dari ucapan siapa? Salman al-Farisi muttafaqun alaih, yang dibenarkan oleh Rasulullah. Shadaqa Salman, wa'ati kulladzi haqqin haqqah. Setiap yang punya hak berikan kepada dia haknya. Baru di situ akan terbentuk keadilan yang sempurna. Baik, kita masuk ke hadis yang baru, al-hadisus samin, hadis yang ke-8. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahab fi yadi rajul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat ada cincin yang terbuat dari emas di tangan seorang pria. Fanaza'ah, kemudian Rasulullah SAW melepaskannya. Wa tarahah, kemudian beliau melemparkannya. Wa Rasulullah bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar. Ada salah seorang dari kalian yang sengaja untuk mengambil bara api dari neraka, fayaj'aluha fi yadihi, kemudian dia menjadikan bara api itu di tangannya. Faqila lirajul ba'da ma dhahaba Rasulullah SAW, dikatakan kepada orang ini setelah Rasulullah pergi, khudh khatamaka wantafi' bih intafi' bih, ambil cincinmu itu kemudian ambil manfaat, walaupun tidak dipakai tapi gunakan dengan manfaat yang lain. Qala wallahu la akhudhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya tidak akan mengambilnya selamanya, sementara Rasulullah telah melemparkannya. Rawahu Muslim. Tayyib. Di dalam hadis ini kita melihat kita mendapati bahwasanya Rasulullah SAW melihat ada seorang pria yang memakai cincin emas, kemudian Rasulullah melepaskannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Emas itu memang haram untuk kaum pria. Apa itu? Haramun ala dzukurina, yaitu memang haram untuk kaum pria dari umat ini. Maka tidak boleh seorang laki-laki itu memakai cincin dari emas. Pakai cincin-cincin dari bahan-bahan yang diizinkan, tapi yang dari emas jangan. Itu adalah untuk wanita, biarkan itu untuk wanita. Jangan kita menyerupai kaum wanita. Jangan kita menyaingi mereka, ini biarkan untuk mereka. Maka bagus yang dilakukan oleh sebagian mufti, memberikan nasihat kepada raja bahwasanya apa? Memakai emas itu tidak boleh. Tapi kemudian rajanya marah, kemudian menempeleng muftinya, enggak apa-apa, ini fisabilillah. Nanti rajanya yang akan tahu apa yang akan terjadi kalau dia seperti itu. Tapi apa? Sudah ada nasihat. Padahal nasihat ini adalah untuk kebaikan sang raja itu sendiri. Kenapa? Seandainya sang mufti itu diam, itu berarti sang muftinya tidak sayang pada raja itu. Berarti sebenarnya dia telah menyelisihi amanah. Untuk apa dia dijadikan sebagai mufti? Untuk memberikan nasihat dan pengarahan, bukan untuk membiarkan rajanya masuk neraka. Makanya kalau ada mufti diam terhadap kemungkaran, padahal mufti dia punya kekuasaan sangat tinggi, sangat besar. Kalau dia diam terhadap kemungkaran, dia telah berkhianat. Dan kalau ada mufti yang dia itu memberanikan diri untuk mengucapkan kalimat yang hak kepada raja, maka ini menunjukkan mufti ini adalah layak untuk dihargai, layak untuk dimuliakan.
dari sisi dia ini apa lebih cinta Allah daripada kepada makhluk, dan dari sisi yang lain dia telah menjalankan amanah dari raja itu sendiri untuk memberikan nasihat, untuk membimbing agar jangan sampai raja itu salah jalan dan sebagainya. Maka sumpah setia yang diambil ketika seseorang diangkat sebagai mufti, dia akan mengucapkan yang benar, dia akan membimbing, dia akan membantu raja, ini harus dijalankan. Dan ketika sudah dijalankan harusnya raja itu menerima, bukan malah sekedar sumpah setia itu sekedar ucapan yang kosong. Ketika dijalankan rajanya marah-marah, ini tidak layak. Harusnya rajanya bergembira, ada mufti yang berani dan teguh hati untuk menjalankan ini dan masih sayang terhadap dirinya. Adapun sebagian pembantu raja, sebagian para pengawal raja yang mendiamkan kemungkaran, hakikatnya mereka itu tidak sayang pada raja, mereka cuma sayang pada uangnya raja saja, masih pengen dapat uang dan sebagainya. Tapi rajanya masuk neraka itu terserah raja dalam hatinya dia. Itulah yang sebenarnya terjadi. Dan pembahasan ini dibahas di kasus yang lain. Ustaz, kalau tadi disebutkan perhiasan seperti wanita, jadi kalau dia pakai emas tapi tidak sesuai untuk wanita, boleh pakai? Bahan emas ini telah ditansis Rasulullah, dia adalah untuk wanita. Allah Ta'ala berfirman, awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah layak para wanita itu diberikan kepada, yaitu anak wanita ini dinisbatkan kepada Allah, sementara laki-laki dinisbatkan untuk kalian. Sementara wanita ini kelemahannya adalah dia tumbuhnya itu dengan sempurna kalau dia memakai hilyah. Hilyah kebanyakan ulama mengatakan adalah emas, baru kemudian yang lain-lain. Ini menunjukkan bahwasanya memang khusus emas itu untuk wanita, walaupun bentuk apapun. Baik. Di sini Rasulullah SAW melihat seseorang memakai cincin jari emas di tangannya, kemudian Rasulullah merubahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban merubah kemungkaran itu memang kalau kita melihat kemungkaran itu, sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati dari Abi Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum mungkaran. Baik. Maka ketika Rasulullah melihat itu, maka kemudian beliau memperbaikinya. Kemudian fa naza'ah, bukan summa naza'ah tapi fa, menunjukkan bahwasanya mengingkari kemungkaran ini jangan ditunda-tunda, karena al-asl fil amr adalah lil faur, asal dari perintah adalah dikerjakan dengan segera. Makanya ini lafaznya dengan fa, menunjukkan segera dilakukan tanpa ada penundaan bagi orang yang memiliki kemampuan. Kemudian fa naza'ah, Rasulullah melepaskannya, merubah dengan tangan. Ini menunjukkan barang siapa memang punya wilayah, punya kemampuan dan kekuasaan untuk mengingkari dengan tangan, maka dia gunakan dengan tangannya. Adapun yang dia tidak mampu, maka dengan mulutnya dan sebagainya, sesuai dengan kadar kemampuan. Dan kita lihat di sini, mengingkari kemungkaran itu adalah dengan cara yang benar, bukan cara yang berlebihan. Karena ada sebagian orang dengan alasan mengingkari kemungkaran, dia membuat kerusakan. Dengan asal diruntuhkan, asal diletupkan, asal dipenggal dan sebagainya. Maka jangan berlebihan. Ini nanti mencontoh berlebihan, mengingkari dengan tangan, jarinya kita potong aja. Wah, itu nggak betul. Harus sekedar yang salah adalah cincinnya yang dilepas. Jangan sampai tangannya yang dipotong. Sementara kalau yang di Indonesia dulu, di kisah Ratu Sima, yaitu di zaman jahiliyah, zaman dulu-dulu, kerajaan Jepara itu dipuji-puji di dalam sejarah sebagai ratu yang sangat adil. Kenapa? Karena ketika ada barang ditemukan di jalan, orang tidak berani memegangnya. Karena barang siapa memegang, dia akan dapat hukuman yang berat. Ternyata kebetulan waktu itu anak dia sendiri yang melewati situ, kemudian lihat barang itu. Kemudian kakinya mendorong-dorong barang itu. Tidak mengambil, sekedar mendorong-dorong, mungkin ingin lihat. Kemudian berita itu disampaikan kepada ratu itu, maka sang ratu memerintahkan kaki anaknya itu dipotong. Nah, ini termasuk dalam sejarah ratu yang sangat adil. Kita katakan ini nggak adil namanya. Sekedar kaki menendang gitu langsung dipotong. Ini hukum dari mana? Itu bukan adil, tapi melampaui batas. Kalau mencuri baru tangannya dipotong. Kalau emang barangnya mencapai mencapai rubuk dinar atau 4 dirham. Ya, sekitar itu 46 ringgit. Baik, kemudian Rasulullah melemparkannya. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini adalah mubalaghatun fi zajar, yaitu sikap keras di dalam melarang. Walaupun sebenarnya boleh saja Rasulullah
mengambil cincin itu kemudian meletakkan di saku orang tadi, ini tidak dosa. Tapi untuk apa? Untuk agar orang ini betul-betul jera, bertaubat dari perbuatannya itu, sekalian dilempar oleh Rasulullah SAW. Walaupun melemparnya ini tidak sampai apa? Tidak sampai mustahab, tapi ini istilahnya mubalaghah fi zajar. Baik, kemudian Rasulullah menyebutkan alasannya. Padahal seandainya Rasulullah membuang gitu saja, beliau tidak bersalah. Tetapi bagus yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, jarang sekali Rasulullah melakukan suatu perbuatan atau memerintahkan suatu perintah atau melarang dari suatu larangan, kecuali apa? Beliau itu menyebutkan hujjahnya dan menyebutkan alasan. Kenapa? Innallaha ma'ahad yuhibbul ahabbalil udri minallah. Tidak ada satu zat pun yang lebih menyukai udur daripada Allah. Famin ajli dzalika arsala rusul wa anzalal kutub. Karena itulah Allah mengirim utusan untuk menjelaskan kebenaran dan menjelaskan hikmah dan menurunkan kitab-kitab. Untuk apa? Untuk memberikan penerangan. Maka seperti ini, Rasulullah SAW tidak hanya bertindak, tapi juga beliau memberikan penjelasan, memberikan alasan, memberikan hujjah dan dalil. Beliau mengatakan, sesungguhnya baru saja ada salah seorang dari kalian yang sengaja untuk mengambil bara api dari neraka, kemudian dia meletakkan di tangannya. Ini istilahnya adalah apa? Tamsilus syai' bi'aqibih atau bima'alih, yaitu mempermisalkan suatu benda dengan efeknya atau dengan kesudahannya. Jelas yang namanya emas dia bukan bara api, tetapi kesudahannya dan akibatnya nanti akan menyebabkan dia itu terbakar. Maka Rasulullah menamakan itu sebagai apa? Sebagai bara api. Jadi tasmiyatus syai' bima'alih, menamakan sesuatu dengan kesudahannya. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya menggunakan emas untuk pria ini dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Di sini Rasulullah SAW menyebutkan adanya hukuman dan ma'ruf sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Ibnu Hajar rahimahumullah ajmain, bahwasanya suatu dosa dikatakan dosa besar kalau apa? Kalau disebutkan ada hukumannya. Boleh jadi hukuman syar'i, boleh jadi hukuman kauni. Boleh jadi disebutkan apa? Disebutkan dia itu dosa besar. Boleh jadi dia itu disebutkan dengan adanya laknat atau kutukan. Atau boleh jadi disebutkan bahwasanya ini adalah perkara yang Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Itu semua adalah tanda-tanda amalan ini dosa besar. Manakala sekarang Rasulullah mengaitkan memakai emas untuk pria itu dengan bara api neraka, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi adalah dosa besar. Kemudian diletakkan di tangannya, ini adalah apa itu? Mimbabit tanfir, yaitu apa? Menggunakan pola pelarian, melarikan orang. Kenapa? Seandainya sekedar mengatakan ini haram, orang banyak yang dia itu tidak sadar. Banyak dari mereka akan meremehkan. Tapi kalau dikatakan ini bagaikan Anda meletakkan bara api ke tangan Anda, apalagi api neraka, siapa yang akan, yang kalau akalnya masih baik, siapa yang setelah itu dia masih mau meletakkan itu di tangannya? Sekedar puntung rokok saja tidak kuat, apalagi betul-betul bara api, apalagi api neraka yang panasnya itu 69 kali panas di dunia. Na'udzubillah. Makanya bagus juga cara yang dilakukan sebagian kawan kita di Yaman, memberikan peringatan dari bahaya rokok, bukan sekedar gambar rokok kemudian dikasih tanda merah, bukan. Tapi apa? Gambar jantung, betul-betul potret jantung, kemudian ada rokok merah menancap di situ. Wah, orang merasakan itu. Oh, sejuk juga. Sejuk apanya? Rokok tak peduli. Rokok tak peduli. Itu pun masih ada yang degil. Na'udzubillah. Kalau misalnya saya punya kawan saya merokok, iya, saya ambil rokok dia buang, boleh? Kembali ke hikmah, kalau memang sepertinya dia dengan cara itu menjadi sedar, boleh. Tapi kalau tidak, maka dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana terkadang Rasulullah bersikap keras kepada sebagian sahabat, terkadang beliau bersikap lembut, mengajak dia bicara baik-baik. Seperti apa? Kita bayangkan kalau sahabat yang punya ilmu, misalkan wallahul musta'an, na'udzubillah, kencing di apa itu? Di masjid. Pasti Rasulullah akan marah besar. Sekedar apa? Sekedar seorang sahabat jadi imam dan meludah ke arah kiblat aja Rasulullah marah, mengatakan la yusolli lakum hadza. Orang ini jangan jadi imam untuk kalian setelah ini. Keras. Tapi ketika yang bagaimana dengan kencing? Tapi ketika yang kencing itu badui, Rasulullah tidak marah.
Ketika sahabat marah, Rasulullah mengatakan, "Jauh, la tazrimuh." Biarkan, jangan kalian tahan kencingnya itu. Karena sahabat ingin narik dia. Hikmahnya kata para ulama, kalau ditarik dengan keras, nanti kencingnya jadi panjang kemana-mana. Itu hikmah. Nah, kemudian Rasulullah bilang, bersabda kepada si Badui ini, inna hadhil masajid la yasluhu fiha syai'un min hadhihi al-abwal wal qadirat. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk adanya kencing dan kotoran-kotoran ini. Innama hiya lis-sholati wa dzikrillah, karena dia itu hanyalah untuk sholat, untuk zikir. Nah, ketika sahabat lihat bahwa ketika si Badui ini lihat sahabat yang lain agak keras sementara Rasulullah lembut, nah dia keluar dari masjid sambil mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, kasihanilah saya dan Muhammad dan jangan engkau kasihani yang lain. Nah, ini apa itu hikmah? Kita harus paham cara berpikir orang itu, diletakkan pada tempatnya. Kita kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu taala a'lam. Nah, setelah orang itu pergi, Rasulullah sendiri bersabda kepada para sahabat, ayyuhuma abal, hadza rajul am himaruh? Siapa yang kalian lihat lebih sesat? Orang itu atau keledainya? Waqad hajjara wasi'an, dia telah membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas. Gimana cuma minta untuk 2 orang saja? Tapi enggak di hadapan orang itu. Rasulullah bicara di hadapan sahabat. Orang itu lebih sesat dari keledainya. Bicara di hadapan dia. Itu di apa? Sahih Musnad tambahannya itu.